minta maaf itu kapan aja, kapan saja. Kenapa di habis lebaran kita sering minta maaf? Karena dosa kita sama Allah itu dihapuskan kalau kita melakukan ibadah tobat di bulan Ramadan. Sama Allah beres, sama-sama manusia pasti masih punya sangkutan. Makanya salah satunya kita harus saling minta maaf dan memaafkan, ya. Biar apa? Keluar dari Ramadan, dosa sama Allah habis, dosa sama manusia habis, ya. Tuh. Jadi penting juga, ya, saling memaafkan itu. Maka pada momen kali ini, ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kedatangannya, karena ada juga yang belum ketemu, ya kan? Alhamdulillah dengan hadirnya kemarin bisa ketemu, dan saya juga langsung minta maaf, ya, pasti banyak salahnya. Yang kedua juga saya minta redonya, ya, Bapak RT, ya, ada sesuatu yang saya pakai, saya makan, ya, tolong diredoin, diikhlasin, ya. Sekaligus juga pada malam hari ini mungkin saya tidak bisa memberikan lebih, ya, cuman begini doang, roti doang, Pak Imam, ya kan. Tapi dimakan pas subuh. Kenapa? Karena menjadi bukti kita silaturahmi adalah nanti saksinya adalah makanan yang kita makan dan minuman yang kita makanya kalau namu itu minum kalau dikasih jangan minta, berarti ya makan, ada yang ada, insya Allah apa yang kita makan, apa yang kita minum itu nanti menjadi saksi kalau kita itu pernah bersilaturahmi, gitu ya. Jadi mohon maaf atas sajiannya, ya kan. Itu yang kedua juga mohon maaf selama ngajar, ya, saya yakin bapak semuanya apa yang saya ajarin pasti udah pada tahu, ya, mungkin kendalanya lupa, ya, jadi sekedar saling mengingatkan saja, ya, saling mengingatkan, ya. Ada yang udah tahu tapi belum ada yang dipraktekkan, gitu ya, ada, gitu kan. Mudah-mudahan dengan sering diingetin, akhirnya kita mau mempraktekkan, kan. Jadi tujuannya itu, ya, fadzakir fa inna, ya, saling mengingatkan itu sangat penting, kan. Kita udah tahu, diingetin terus, lama-lama kita mau ngamalin, kan. Itulah pentingnya ngaji, ya. Kamu udah tahu, tapi kalau belum ngamalin percuma, diingetin lagi. Akhirnya karena sering diingetin, insya Allah dia mau ngamalin, ya. Seperti bulan Ramadan kemarin, Syawal itu artinya meningkat, meningkat. Jadi ibadah kita harus meningkat, ya, sesuai dengan Ramadan. Ramadan itu kan latihan, kita baca Quran di Ramadan. Nah, di Syawal juga baca Quran. Di Ramadan kita sholat sunnahnya sampai 23 rakaat. Ya, di Syawal minimal 3 rakaat, ya. Di bulan Ramadan kita puasa. Jadi Syawal minimal kita puasa Syawal 6 hari. Sekarang baru tanggal 14, baru 14, berarti belum, baru setengahnya. Ya, baru setengahnya, masih ada Syawal 6 hari. Puasa Syawal 6 hari masih ada. Lebaran lagi ntar kita. Baru besok juga masih bisa, orang 6 hari kok. Jadi masih ada Syawal yang puasa. Tapi yang kodo dulu, kalau yang punya kodoan. Karena hadisnya man shoma Ramadhana, barang siapa yang sempurna salat puasa Ramadan 1 bulan. Jadi full puasa. Kalau yang nggak full nggak bisa. Harus full dulu puasanya, baru puasa Syawal. Gitu. Jadi puasa Ramadan kagak, atau Syawal aja. Jadi dikodoin dulu baru ikut Syawal, ya. Jadi Syawal ini artinya meningkat dalam hal apa? Ibadah, ya kan. Yang tadinya belum ke masjid subuh terutama, nah karena kemarin Ramadan udah biasa ke masjid, nah sekarang Syawal lanjutin, ya kan. Nah, selama Ramadan kita sholat Isya berjamaah,
karena tarawih. Nah sekarang di Syawal lanjutin berjamaah, terusin ya, karena Syawal artinya meningkat. Kalau seandainya enggak begitu ya berarti kita menurun ya. Tuh, jadi juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembantu pengurus masjid ya, yang telah bersama-sama mengaktifkan, memakmurkan masjid yang jadi imam. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf juga belum ada bayarannya ya, belum ada bayarannya. Yang malam Jumat mimpin tahlil, ratib hadat, yasin, saya banyak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang bapak-bapak lakukan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Yang jadi imam, yang ajan, juga yang qomat, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan, jadi belum ada anggarannya Mang PRT itu ya. Jadi untuk sekarang untuk sekarang apa, sesuka hatinya aja, seikhlasnya. Jangan, karena kalau nggak begitu siapa lagi Pak Imam ya? Pak Imam kan. Tuh. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Sadisan kemarin zakat ya, alhamdulillah ya. Kemarin Pak RW laporan ke saya, tanya alhamdulillah Pak Ustadz, Albania, Masjid Albania ternyata zakatnya paling banyak katanya, pendapatannya paling banyak. Kok bisa begitu ya, nggak tahu, padahal jamaahnya paling sedikit cuma satu caranya. tapi paling subur karena di sini ada dua suburnya. Iya, subur-subur. Yang satu kering, yang satu basah. Alhamdulillah. Jangan mungkin karena ini harus kita tetap tadi kekompakan, perlu kekompakan gitu ya. Yang ke selanjutnya ya masjid juga nanti kita bangun, Bang Rudi sebagai ketua daripada bagian pembangunan ya, kita sesuai dengan rencana kita bangun awning dulu ya. Jadi jamaah nanti minta doanya, bantuannya, kita bikin awning ya, kurang lebih kita Bang Rudi 45 juta ya. Jadi kita bersama-sama kita bangun awning, karena kalau kita pakai terpal itu udah tiga kali ganti ya, udah hancur lagi baik ono. Nah, kalau ada yang meninggal, ada yang butuh, dicopotin lagi. Jadi capek dikatang gotong, dikatang copot, pasang. Nah, jadi kita beli yang permanen saja buat masjid. Ya. Oh, mudah-mudahan rezekinya ada. Amin. Ya. Tuh. Dan yang terakhir ya, saya juga kemarin habis pulang ziarah ya, saya masih lemah ini, perut masih angin ternyata. Nah, ada hikmahnya satu, ternyata di jalur Pantura Pak Imam itu jalan Jawa itu, ternyata motor itu nggak dibagi jatah jalan. Jadi kalau ada motor pasti kalau bis masuk dia minggir ya kan, padahal jatah siapa itu sebelah kiri ya, sebelah kanan jatah motor kan, tetap aja bis tetap masuk, padahal si motor bener kan jalurnya, tapi kenapa motor minggir? Karena kalau dia hantam pasti dia akan hancur, padahal dia posisinya benar. Nah itulah filsafat hidup. Kalau kita benar, nah benar kita ini kadang-kadang kita harus mundur ya. Jadi jangan maksain gua kan bener. Jadi ada satu saat kita benar, tapi kita harus mengalah ya. Jangan mentang-mentang bener maju terus akhirnya kita yang hancur ya, kecuali kita yang mempunyai kekuatan ya. Tuh. Nah, hikmah yang kedua, jadi ziarah ke para makam wali orang soleh itu saya itu sampai 22 makam. Wali Songo aja cuma 9. Terakhir ke kampung Bangkalan, Madura. Ketemu jualan itu. Ngumpet takut dia nih. Sampai jam berapa saja ternyata makam para wali rame full. Sampai jam 1 malam rame. Jam 2, jam 3 subuh. Artinya apa? Orang baik itu banyak yang ngedoain. Orang baik banyak yang
Jadi hidup kita ini harus baik. Jadi tanda orang baik itu kalau udah mati baru ketahuan, oh dia orang baik. Buktinya mana? Yang takziah banyak, yang ziarahin banyak, gitu ya. Nah, itu ciri berarti kan. Nah kita kalau pengen ya nanti menjadi orang baik, ya cirinya itu tadi. Kalau kita meninggal dunia, banyak yang ziarahin, banyak yang sholatin, banyak yang datengin kuburan kita, gitu ya. Nah, maka mumpung kita masih hidup, ini pelajaran, jadilah kita orang baik. Jadi jangan mentang-mentang kaya selagu kita, semena-menanya kita, berbuat jolim dan lain sebagainya. Ya kan? Kenapa kita masih hidup kaya gagah? Ntar kalau udah mati lihat. Sekarang orang segan sama kita karena kita kaya. Tapi kalau kita udah mati, apa kata orang? Alhamdulillah dia mati. Ya kan? Kenapa? Jolim, galak, mentang-mentang dia pejabat, galak, suka nyuruh-nyuruh orang, ya kan? Ini yang kita jaga. Jadi mumpung kita masih hidup, jadilah kita orang baik, ya kan? Jadi para wali itu mereka mati, tapi masih bisa menghidupkan yang hidup. Nah, di situ banyak tukang dagang. Sekeliling makam beliau, coba ada di Madura ya mas, berapa tukang dagang itu? 24 jam buka. Kenapa? Karena yang jarah 24 jam. Artinya apa? Beliau udah mati tapi bisa menghidupkan yang hidup. Itu yang jualan buat siapa? Buat keluarganya. Itulah orang yang bermanfaat, ya. Nah, maka mari kita sama-sama saling mengingatkan, kita ke masjid, kita aktifkan pengajian, ya kan, saling menasehatin, ya, saling menegur. Yang penting kekompakan. Kejelekan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kita punya program cakep, kalau nggak ada yang gerakin nggak jalan. Tapi kalau kita punya niat jelek, tapi kalau kita kompak pasti bisa, ya. Jadi kejelekan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya segala sesuatu harus pakai organisasi. Masjid nggak bakal jalan nih kalau nggak ada organisasinya, nggak ada ketuanya, pengurus yang lainnya, nggak jalan. Walaupun programnya bagus-bagus, tapi kejahatan kita kumpul, wah kita mau ngerampok mana nih, kompak jadi, ya kan? Kenapa? Karena terorganisir. Hanya itu Pak Sadi sebagai sekretaris, mari kita bikin program kita semuanya biar jalan. Ya intinya apa? Kompak, mau, ya. Pengajian juga begitu Pak RT. Kalau nggak kompak nggak bisa. Walaupun pengajian itu baik, bagus, tapi kalau tidak terorganisir nggak bakal jalan, ya. Tuh, ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Syawal masih ada, silakan. Kita yang mau puasa silakan, tapi yang punya kodoan harus bayar kodo dulu, ya kan, biar kita mendapatkan pahala puasa selama 1 Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal fadzaka siyamud dahri. Barang siapa yang puasa full di bulan Ramadan, maka diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun, ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, ya. Kita doakan buat saudara-saudara kita yang kurang sehat, ya, ada Pak Sadi, Pak Amel yang lagi kurang sehat, biar Allah angkat. Pak Maisaro juga katanya, Bang Hendrik, dan juga semuanya dah lagi kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula.
kalau belum sembuh Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan juga ya buat yang mengurusnya. Kita yang hadir Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi kita dari musibah, bencana, penyakit. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, dimurahkan rezekinya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, kesabaran, ketabahan dalam beribadah, dan juga menahan maksiat dan dosa. Kampung kita biar aman, pengajian kita dijauhkan dari segala fitnah, dan juga masjid kita biar syiar, tambah rame, pengurus semangat, dan juga jamaahnya tambah banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu man 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruquna min ba'dihi tafarruqan mahsuma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la sakiyan wa la matruda. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaji dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna syakiran wa ja'alna sabiran wa ja'alna fi 'aini sagiran wa ja'alna fi nasi kabiran. Allahumma ya ghani ya hamid ya muqi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika naramika min ta'atika wa sabbitika man siwa. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana wa tawassu'ana wa tadurrana tabarakana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.